Jadilah anak muda ketika mempunyai plan A akan terbit plan B. Kegagalan tuh biasanya kalau kita yang usaha begini gagal itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, hari ini aku bersama dengan owner Fadilah Kitchen. Kita bakal cerita-cerita nih gimana sih perjalanan kakak owner dari Fadilah Kitchen ini selama merintis bisnis dimsum ya kak ya? Iya. Gimana keseruannya, ikutin vlog ini sampai selesai. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Kalau boleh tahu Kak, teman-teman nih pada pada tahu nih kan namanya kakak siapa nih? Kalau boleh tahu kakak siapa yang namanya? Saya dengan Fadilah, owner dari Fadilah Kitchen, dan ini bagian dari menu produksi kami, dimsum. Dan dimsum kita sudah beberapa varian, dan kita udah mulainya dari tahun 2019. Oh, 2019. Ya. Oke. Jadi nama Fadilah ini diambil dari nama kakak sendiri ya. Masya Allah. Kakak bisa ceritain dulu dong asal mula kakak usaha ini gimana sih? Emang ada niat atau ada basic memang di bisnis kuliner ini, atau memang karena ada hal-hal lain? Kalau di bisnis kuliner ini adalah usaha yang kesekian ya. Dulu kan sempat usaha yang lain, kayak pernah ada nasi, ada pernah kue, terus dapat feel-nya yang cocok di sini. Dimsum dan dengan ada donat sebenarnya. Oh iya, ada donat ya. Cuma lagi habis. Ini dimulai dari pandemi nih. Kalau dimsumnya sendiri, kalau saya jualannya baru belum lama juga ya kak ini? Iya, tapi kalau saya jualannya itu sudah dari 2015. Oh, Masya Allah. Tapi untuk dimsumnya sendiri dari 2019 saat pandemi ya. Pandemi itu mulai jualan ini via online, tapi via WA. Iya. Ya, seperti itu. Berarti awal mulainya itu memang lewat WhatsApp. Pernah nggak sih kakak tuh coba untuk promosiin di TikTok, Instagram gitu? Kalau Fadilah Kitchen sendiri ada official Instagramnya sendiri. Hanya Instagram aja. Dulu sempat bikin Facebook, cuman karena saya handle semuanya sendiri, nggak kepegang, jadi konsennya di Instagram aja. Oh ya, jadi cuma di Instagram ya. Iya. Tapi lumayan drastis juga ya. Alhamdulillah. Stabil juga ya kak. Iya, alhamdulillah. Ya, karena saya sebenarnya salah tahu Fadilah juga sebenarnya dari Instagram juga sih. Oh, Masya Allah. Iya, jadi awalnya ada yang story, terus aku lihat loh dimsumnya kayak enak banget nih, pengen coba. Terus kalau nggak salah tahun 2022 itu pernah buka outlet di depan Bestmart nggak? Oh iya, jadi puasa. Waktu puasa. Nah itu pertama kali aku coba dimsum Fadilah. Oh, Masya Allah. Ya. Kalau dari ngomong-ngomong soal strategi nih kak, tadi kan kakak sempat ngomong di Instagram ya. Gimana sih promosinya kakak? Entah kakak pakai storytelling kah, atau mungkin kakak lebih ke jualan yang cuman sekedar posting poster atau flyer gitu? Dua-duanya. Masya Allah. Jadi di Instagram itu ada postingan yang menjelaskan gambar fisik dari menu-menu yang kami jual, dan ada storytelling juga untuk menjelaskan, kayak misalkan dimsum ada beberapa varian yang mungkin orang pengen tahu nih kita produknya ada varian apa saja, dan mungkin di harga juga begitu. Jadi dua-duanya jalan ya. Mengikuti juga ya tren-tren pada zaman sekarang. Betul, ya kak ya. Kalau tadi kan kakak ngomong nih kalau kakak tuh sempat berganti beberapa menu sampai akhirnya ke dimsum. Nah kenapa sih kak? Apakah itu karena ada permintaan pasar atau kakak melihat peluang tuh di situ? Dua-duanya juga, Masya Allah. Semua menu yang di Fadilah Kitchen ini semuanya berawal dari sebenarnya bekal anak saya. Oh, Masya Allah, dari bekal teman-teman. Iya, jadi dulu tuh suka bikin dimsum karena dulu kan saya asli Jawa. Dulu kalau di Jawa kan jual dimsum nih kayaknya setiap
setiap daerah gang ada aja, iya. gampang gitu. Iya, Kalau di gampang. Kupang nih waktu saya ke Kupang nih belum banyak. Adanya iya, mungkin benar. kayak di toko-toko besar kayak di Hypermart atau Iya, apa, itu betul pun yang sekali. frozen. Iya. Jadi akhirnya mau nggak mau bikin tuh bikin karena anak saya kan kecil-kecil TK mereka kan kalau bekal sukanya yang lucu-lucu tuh. Betul ya, anak-anak maunya biar lahap juga makannya ya. Hanya mulanya dimsum tuh dari situ, terus kok banyak temannya yang suka, terus gurunya juga suka, terus saya bawain suami ke kantor dulu juga teman-teman suka. Nah jadi semangat deh, kenapa nggak dijual aja ya. Sekalian bisa dapat cuan juga. Betul. Ya, bisa bantu-bantu juga jajan anak-anak ya. Iya, awalnya open order sih, Jadi kayak open sistemnya dulu order, pre-order ya. Akhirnya sekarang jadi setiap hari. Sampai alhamdulillah buka ini, kalau mau tahu rumah atau bagaimana Kak? Ini khusus penjualan. Oh, khusus untuk penjualan. Outlet. Outlet. Pernah nggak sih Kak kolaborasi sama UMKM lain atau influencer untuk kayak promosiin Fadilah gitu, Fadilah Kitchen? Kalau kolaborasi sama UMKM kayaknya belum ya. Mungkin tapi kalau ada event kita kolaborasi jualan sama-sama mungkin pernah. Tapi kalau di dalam sini ada join sama UMKM lain belum. Tapi kalau influencer iya, karena kayaknya sekarang UMKM sekarang kayak dengan influencer mungkin kayak saling keterikatan kali ya. Jadi untuk menjangkau customer yang mungkin dari kita pribadi tidak bisa dan mereka mungkin bisa, jadi bisa terbantu dengan influencer. Betul gitu. sekali, karena kan kita lihat juga ya semua berbasis digital ya. Jadi banyak yang pegang HP, jadi mungkin aksesnya lebih cepat, apalagi kalau misalnya punya nama ya Kak ya. Betul. Apalagi semenjak COVID banyak orang ini, kalau kami yang UMKM memandang setelah COVID ini orang yang online itu lebih banyak daripada orang yang datang. Iya, karena kan mereka dari segi apa ya, efisiensi waktu. Betul. Tidak perlu harus datang ke sini, tapi cuma pesan lewat online juga gitu kan. Sudah bisa merasakan dimsum yang sangat enak ini, Masya Allah. Kalau kakak sendiri sebenarnya pernah nggak dapat bantuan dari pemerintah, mungkin dari segi modal atau support apa gitu dari pemerintah? Kalau modal belum ya, tapi kalau untuk support ilmu, jadi di Kupang ini beberapa kali kayak dinas perdagangan, dinas keuangan kayak gitu tuh mereka mengadakan kayak kayak perkumpulan UMKM untuk di-sharing bagaimana cara kayak kita di Instagram lebih aktif, cara kayak promosi gitu. Begitu kayak pelatihan begitu. Sama lebih ke kayak pengarahan ke sertifikasi halal begitu. Oh iya, Masya Allah. Karena kan kita juga lihat ya makanan-makanan yang ada di sini tuh, apalagi kita yang orang muslim ya, agak susah gitu kita membedakan makanan yang halal dan yang enggak gitu. Jadi adanya sertifikasi halal ini sebenarnya membantu kita teman-teman yang muslim juga ya Kak. Iya, betul. Iya, benar sekali. Dan alhamdulillah pemerintah memfasilitasi berarti ya. Sangat memfasilitasi kan hal itu. Nah, kalau usaha kakak nih bisa naik level, pengennya untuk 3-5 tahun ke depan itu bagaimana? Kalau 3-5 tahun ke depan harapannya makin diterima di masyarakat. Mungkin kalau dari kita ya pencapaiannya ya mungkin bisa buka banyak cabang. Kita doakan ya semoga bisa punya banyak cabang, tidak hanya di Kota Kupang tapi mungkin bisa menjangkau di daerah-daerah yang lain. Betul, iya. Yang terpenting kita bisa sesuai dengan keinginan di masyarakat sendiri. Makin banyak menunya. Makin terkenal, amin ya. Kita doakan sama-sama ya teman-teman. Satu mimpi besar kakak ketika merintis usaha ini apa? Sekarang atau dulu ya? Yang dulu sama yang sekarang. Kok dulu lebih nggak ekspektasi sih untuk bisa sampai sekarang, kan dulu kan hanya ibu rumah tangga yang mau iseng-iseng jualan online gitu. Sampai di titik sekarang
kalau dibilang mimpinya pengennya ya makin berkembang dan makin bermanfaat aja rezekinya. Amin, semoga halal, berkah, bermanfaat Nah, ya. betul. Masya Allah. Motivasi kakak untuk anak muda yang masih takut untuk memulai usaha tuh kak, gimana? Yang kalau menurut saya memang semuanya kalau memang bukan basicnya kita, saya pribadi memang akan rasa takut tuh akan datang gitu. Jadi dari kitanya ketika kalau saya pribadi ketika masih kok dikembalikan ke dulu, kalau muda saya akan mungkin kalau memulai lebih dari awal mungkin lebih enak, karena sekarang anak muda-muda sekarang lebih kreatif ya. Lebih maksudnya dalam kondisi sehat, masih kreatif, apalagi misalkan belum menikah, jadi kayak dari waktu segalanya tuh masih bisa mendukung. Jadi jangan menganggap sebuah kegagalan itu adalah akhir. Jadilah anak muda ketika mempunyai plan A akan terbit plan B. Jadi itu aja. Intinya jangan takut untuk memulai ya kan? Iya, karena kegagalan tuh biasanya kalau kita yang usaha begini, gagal itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Untuk Gitu. Untuk di kemudian hari kita bisa lebih survive dari Betul. yang ada sekarang. Nah teman-teman, kita udah dengar tuh cerita-cerita dari kakak Fadila selaku owner dari Fadilah Kitchen. Semoga cerita kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih kak untuk waktunya. Terima kasih juga. Jadi ini ada menu dari Fadilah juga guys. Jadi ini apa sih ya? Dimsum. Yang ini apa kak? Ini yang versi gorengnya sih. Oh yang ini dimsum versi gorengnya dan ini yang kukus. Gitu ya. Betul. Masya Allah, cantik banget ya tampangnya. Jangan Rasanya lupa juga- cobain ya. Kalau mau silahkan datang di apa nih kak? Yang di Kelapa Lima kita di belakang Tamnos. Ada satu lagi di Ala di Perumahan Avia. Oh, perumahan Avia. Oh pas yang cabang pertigaan itu. Tidak, sekarang di deretan Ruko Avia Iya. di pinggir jalan. Iya yang itu pas itu pertigaan nggak sih kak? Sebelum pertigaan. Oh, Oke, sekian dulu ngobrol-ngobrol santai kita pada hari ini. Sampai berjumpa di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih ya, Kak. Ciao. On to the fans.